Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi masih channel gue, di channel Oki Rahman di Motor Vlog Kang Ojek. Oke, kesempatan kali ini gue mau ngebahas 3 aplikator, yaitu Maxim, Gojek, dan Grab. Nah, 3 aplikator ini 3 aplikator yang ternama yang sering digunakan customer dan sering banget digunakan driver. Nah, kali ini dan kesempatan kali ini gue mau ngebahas nih, berapa sih pendapatan sebenarnya untuk para driver ojol, dan berapa pembayaran asli dari si customernya. Ya, untuk mungkin teman-teman yang sering ngojek ya atau ngojol ya, cuman taunya ngojol aja tapi nggak memperdalam ya, berapa sih penghasilan kalian sebenarnya ya, dan berapa pembayaran si customer sebenarnya dari 3 aplikator ini ya. Jadi teman-teman, mungkin video ini bisa kalian jadi sebuah pengetahuan ya, biar kalian kalau seandainya ditanya orang tahu ya, atau kalian tahu berapa pendapatan kalian sebenarnya. Oke lah Mas Enggak. Oke, sebelum juga kita lanjut ke videonya, terima kasih banget buat teman-teman yang sudah setia dengan channel YouTube Oki Rahman ya, sudah percaya dengan apa yang sering gue ucapkan, dengan fakta-fakta sebenarnya yang ada di lapangan tanpa menambahkan sesuatu percikan-percikan. Ya, jadi gue untuk buat konten gue benar-benar apa yang ada di lapangan, fakta yang di lapangan, mau itu pun baik ataupun buruknya, pasti gue sampaikan. Oke, kali ini gue langsung aja pengen ngebahas tentang berapa pembayar customer dan berapa pendapatan si driver sebenarnya. Oke, kita masuk ke pendapatan si Gojek. Oke, nah Gojek berapa bang? Gojek untuk pendapatan atau tarif dari customer untuk jarak dekat ya, kita ngambil jarak dekat aja teman-teman biar enak, nominalnya nggak terlalu besar, jadi kalian bisa paham ya. Untuk jarak dekat si Gojek itu sekitar bukan sekitar lagi ya, emang 15.500 ya untuk pembayaran si customernya. Customer wajib membayar untuk jarak dekat itu sekitar 15.500 ya. Nah, untuk pembayaran si customer, dan berapa bang untuk pendapatan driver? Untuk pendapatan driver adalah untuk jarak dekat itu sekitar 10.400 ya, jadi lumayan nih potongannya. Berapa sih bang potongan itu bang? Coba cek bang. Oke, gue cek aja ya, gue nggak usah tampilkan layar, jadi gue pakai kalkulator aja sini. Nah teman-teman coba nanti pakai kalkulator kalian sendiri ya. Ini kita coba 15.500, kita ambil 32% langsung aja, karena ini kayak nggak, bukan 20% nih, 32% kayaknya. Jebret. Nah, untuk 32% itu sekitar pendapatannya 10.540. Ya, berarti nambah lagi nih, bukan 32%. 32% setengah lah ya. Bukan 20%. Gojek gila-gilaan juga mau motong. Tapi ya kita sering demo, ya tetap aja potongannya segitu aja. Ya, tapi untuk pendapatan driver 10.400. Ya, 10.400 dan customernya bayarnya 15.000. Nah, kalau seandainya potongan ini diperkecil, mungkin pendapatan drivernya lebih wah nih ya. Tapi si orang kantor Gojek pernah di demo, pernah bikin statement ya, kita motong itu buat bayar operasional orang kantor mereka lah, bayar aplikasi lah ya, macam-macam. Dan akhirnya udah demo nggak di apa ya, nggak di apanya jadinya ya, cuma didengerin aja dah. Udah capek-capek. Lanjut lagi ya, kita lagi masuk aja langsung ke Grab ya. Jadi kalau si Gojek udah ya, si Gojek itu 15.500, untuk pendapatan drivernya sekitar 10.400. Nah, untuk Grab berapa bang? Nah, untuk Grab itu kemarin gua coba udah nanya-nanya sama driver Grab ya, untuk pendapatan atau pembayaran customer itu sekitar 15 ribuan ya, 14.500 sampai 15.000 bang, itu pembayaran dari customer ya. Nah, untuk pendapatan drivernya berapa? 10.400. Ternyata sama nih sama si Gojek. Pendapatan si Grabnya itu sekitar 10.400 untuk jarak dekatnya ya. Jadi potongannya seandainya 15.000 ya, 15.000 diambil 30% ya, 30% aja, 30% berapa? 10.500 ya, berarti
dari 30% ya 30 setengah lah ya 30,5% ya, jadi sama potongannya gede kalau Gojek sama Grab, tapi pendapatannya sama 10.400. Oke, sekarang kita masuk ke aplikasi si Maxim. Nah, Maxim ini adalah salah satu aplikator yang mungkin tanpa promo udah murah ya, di bawah harga dari si Gojek dan Grab. Nah, kalau si Gojek dan Grab kan dia ya di atas lah, di atas 15 ribuan lah ya, atau 15 ribu. Tapi untuk pembayaran dari Maxim ini pembayarannya tanpa promo sebenarnya udah murah. Customernya udah nggak usah pakai promo, sebenarnya udah murah ya. Mau tahu berapa pembayaran customernya? Si Maxim ini untuk daerah Jabodetabek itu sekitar 11.500 untuk jarak terdekat. Ya, untuk jarak dekat sekitar 11.500 ya. Jadi buat teman-teman, makanya si Maxim ini jarang banget bikin promo karena harga untuk pembayaran dari customer itu sudah murah ya. Dari dua aplikator Gojek dengan si Grab ini pembayarannya sekitar 15.000, tapi Maxim hanya menghargai untuk pembayaran customernya hanya 11.500. Wow, ya. Ini sebenarnya persaingan sangat ketat juga ya. Maxim benar-benar banting harga untuk pembayaran customer, yaitu sekitar 11.500. Nah bang, untuk pendapatan drivernya berapa bang? Ya, untuk pendapatan drivernya yaitu 10.200. Nah makanya para driver Maxim menganggap si Gojek gede banget ya, penghasilannya agak lebih besar ya, walaupun cuma beda 200 perak. Ya, SIM Gojek dengan Grab ini sekitar 10.400 untuk pembayaran drivernya. Untuk Maxim itu 10.200 untuk pendapatan drivernya ya. Berapa persen nih bang kira-kira bang dari harga 11.500 si customernya, pembayarannya si drivernya dapatnya 10.200. Oke, kita buka kalkulator lagi. Oke, kita buka kalkulator lagi. Satu, oke, 10.000 11.500 diambil berapa nih? Kalau nggak salah Maxim bilang itu 12% ya. Coba kita jajal 12%. 12% itu sekitar 10.120. Oke, kita coba 13%. Enggak, 3% malah lebih banyak ya. 11%. 10.235 ya. Tadi sekitar 11%-annya. Oke, jadi untuk pendapatan drivernya itu 10.200, berarti potongannya sekitar 11.000 sampai 11% sampai 12% untuk si Maxim. Wah, beruntung nih Maxim nih ya. Potongannya kecil ya, tapi ternyata dibandingkan dengan Gojek dengan Maxim, walaupun potongannya lebih besar untuk pendapatan drivernya, tapi pembayaran untuk drivernya ternyata lebih besar, 10.400. Dan si Maxim walaupun harga customernya kecil ya, tapi pendapatan drivernya ternyata lebih kecil dari dua aplikator sebelah. Oke, paham? Paham lah, masa enggak? Jadi teman-teman paham nih kenapa banyak banget driver Maxim yang menganggap wah Gojek mah enak, ya kan? Gede argonya. Ya sebenarnya bedanya cuma tipis guys, bedanya tipis ya. Terus pada yang bilang wah Gojek sama Grab potongannya besar ya, tapi walaupun mereka besar, mereka masih untuk pendapatan drivernya di atas dari si Maxim ya. Seperti itu. Jadi kalian paham ini buat teman-teman driver, biar kalian nggak salah ngojek aja. Jadi kalian tahu untuk pembayaran customer dan komisi atau pendapatan driver kalian. Jadi Gojek, Maxim, Grab ya, kalian sudah paham untuk membayar customer berapa, pendapatan drivernya berapa ya. Nah, terkadang gue lucu nih ya, ketika ada driver ojol, Gojek, Grab lagi pada demo untuk potongan potongan apa namanya, potongan biar turun ya, potongan driver turunin potongan ya, dari 20% ke berapa persen. Nah ternyata sering banget gue lihat ada driver Maxim yang ikut demo-demo. Wah, kalau sampai si Gojek dengan Grab ini benar-benar diturunin ya, persaingan makin ketat ya.
kalau seandainya Gojek dan Grab nih untuk pembayarannya disamain sama Maxim customernya, ini ngeri nih Maxim nih, bahaya nih. Ya, walaupun si Gojek pembayarannya lebih besar, ternyata emang customer mereka masih banyak juga. Oke, jadi untuk kalau seandainya gue saran aja, kalau seandainya ada driver ojol kayak si dua ijo ini lagi demo, driver kuning gak usah ikutan. Kenapa gue bilang gitu? Nanti kalau seandainya terrelokasi, kalian juga yang kena ntar. Jadi biarin kan aja masing-masing aplikator ya untuk demo penurunan yang kalian pengen tuntut ya. Jadi kalau seandainya ada demonya cuman buat nurunin ya pendapatan potongannya dari 20% 30% itu yang dua hijau ya, Maxim gak usah ikutan, kasihan ntar lu. Kalau bener-bener turun lu ya bahaya tuh. Belak-belakan aja gue mah ya. Tapi kalau gue saranin juga ya, ini buat macu aja atau buat pengetahuan kalian. Jadi kalian gue saranin itu gak usah fokus lah buat ngojol ya. Kalau kalian punya kerjaan lain, coba cari kerjaan lain yang bisa pendapatan per bulannya juga ada. Usahakan untuk aplikator ojol ini sekarang dijadikan sampingan aja, gak usah jadi fokus ya. Kalau kalian masih punya keahlian, kalian masih bisa punya modal buat bikin usaha, ya coba jalanin itu. Tapi kalau emang nggak ada ya, kalian juga kalau nggak ada dari penghasilan lain, ternyata kalian udah nyari kerjaan susah mana-mana ini ya. Terus kalian benar-benar mau fokus di ojol ya, kalian harus paham alur dari si aplikator tersebut ya. Jangan asal narik aja, jangan sampai diperbudak ya. Oke teman-teman, oke lah. Jadi untuk pembahasan hari ini selesai ya. Semoga bermanfaat dah buat kalian ya, buat teman-teman yang coba menuntut seperti demo-demo ya, semoga terrealisasi ya, kayak si Gojek dengan Grab menuntut potongan yang terlalu besar ya, terus promo-promo yang menggila buat driver-drivernya, semoga itu bisa hilang ya. Dan untuk yang si kuning pun, semoga kalau kalian emang pengen nuntut ya, coba tuntutnya yang itu tuh ya, pendaftarannya suruh tutup ya. Makin banyak driver makin sulit juga orderan ya, karena pasti terbagi ya. Kalau seandainya customernya makin banyak juga itu nggak masalah, tapi kalau seandainya drivernya membludak, customer gitu-gitu aja, pasti untuk pendapatan drivernya pasti juga akan mengecil ya. Itu aja sih kalau menurut gua ya di ojol ini. Oke, jadi ingat, ojol usahakan kalau masih punya kalian jadikan sampingan ya. Tapi kalau emang benar-benar kalian mau fokus di ojol, usahakan tahu alurnya atau tahu ya, sedalam apa kalian dalam ojol ini. Oke lah Mas Angga. Oke, dan mungkin sampai sini dulu video kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari channel Keraman di Motor Vlog Kang Ojek. Bye.